Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspita dengan NPM 202114500634. Saya dari kelas S6E. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Ramadona. Video kali ini bertema tentang menutup kelas pada pertemuan terakhir. Simak video berikut ini ya. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan terakhir kita di mata pelajaran perbankan dasar ya. Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua atas kerjasamanya dan semangat belajarnya yang telah kalian tunjukkan kepada ibu selama 1 semester ini. Terima kasih juga, Bu. Baik, terima kasih juga sudah mengikuti peraturan kelas pada mata pelajaran perbankan dasar ini ya. Ibu harap peraturan yang telah kalian laksanakan ini bisa melatih kalian untuk belajar disiplin lagi. Nah, melalui mata pelajaran ini kalian sudah menjelajahi berbagai konsep dan ide tentang perbankan. Dan ibu sangat bangga kepada kalian dengan kemajuan yang telah kalian capai. Setiap tugas yang kalian selesaikan, setiap diskusi yang ada, setiap tugas yang anda kerjakan, baik dikumpulkan, ibu sangat mengapresiasi itu dan semuanya memberikan warna tersendiri dalam pembelajaran ini ya. Lalu kalian juga harus ingat, pendidikan adalah proses yang tidak pernah berakhir. Jadi apapun yang telah kalian pelajari saat bersama di kelas ini, ibu harap itu bisa menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian dan impian kalian di masa yang akan datang. Lalu ibu juga berharap semoga ilmu yang kalian dapat ini bisa bermanfaat bagi kalian dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oh iya, ibu juga ingin memberi pesan bahwa setiap usaha belajar yang kalian sudah lakukan itu akan membawa nilai yang tidak ternilai. Jadi usaha kalian yang telah kalian lakukan itu tidak berakhir dengan sia-sia saja ya. Nah, jadilah penjaga masa depan yang kalian saat sendiri dengan belajar dengan tekun dan cerdas. Perlu kita ingat bahwa setiap manusia, khususnya kita atau manusia lain, pasti akan terus dan tetap belajar. Jadi, tidak apa-apa jika kita nantinya mengalami kegagalan. Jadikan kegagalan sebagai kesempatan untuk kalian belajar ya. Nah, jangan pernah juga untuk menyerah saat menghadapi kesulitan, karena dalam menghadapi setiap kegagalan dan kesulitan ini pasti ada tantangan ataupun peluang yang akan tumbuh. Lalu kesuksesan itu tidak terjadi dengan begitu saja, tapi kesuksesan itu datang dari kerja keras kita dan semangat kita ketika kalian belajar. Nah, dalam setiap mata pelajaran yang telah kita pelajari, ada kekuatan yang tumbuh dari setiap kesulitan yang diatasi. Nah, seperti pohon. Nah, pohon kan tumbuh kuat. Nah, di dalamnya dia tumbuh dengan akar yang dalam. Begitu juga kita, pelajar yang tangguh, membangun fondasi kehidupan yang kokoh dari pengalaman belajar kita. Jadi, keberhasilan itu bukanlah titik akhir, tapi hasil dari perjuangan yang tak kenal lelah. Kita harus tetap belajar dan harus tetap semangat untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Nah, semangat untuk terus belajar ini adalah kunci untuk menjelajahi dunia dengan lebih percaya diri dan lebih cerdas terutama. Nah, di luar sana juga banyak hal yang bisa menghalangi jalur kita menuju kesuksesan. Pelajaran tangguh itu tidak pernah goyah dan kalian juga
dapat menggunakan setiap kesempatan itu seperti sebagai batu loncatan kalian untuk tumbuh lebih kuat dan meraih mimpi-mimpi kalian semua. Nah, jadilah seperti pelajar yang tangguh yang tidak hanya bertahan tapi juga tumbuh dan terus berkembang, dan ibu juga akan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan selama ibu mengajar kelas ini, ibu juga mendapatkan pengalaman yang baru dan tentunya menyenangkan. Nah, ibu punya tips and trick untuk menjadi pelajar yang tangguh. Nah, ibu juga punya tips and trick untuk menjadi mahasiswa yang tangguh. Yang pertama itu, kita jangan mudah menyerah. Sebagai seorang siswa, jika kita mudah menyerah karena hal-hal yang sepele, berarti kalian itu belum siap menjadi siswa. Nah, saat memutuskan menjadi siswa, akan ada banyak sekali tantangan untuk ditaklukkan. Nah, tanpa kemauan keras dan mental yang pantang menyerah, fase ini mungkin itu akan menjadi tidak bisa dilewati dengan mudah. Daripada fokus pada hal lain yang membuat kalian lemah, sebaiknya kita harus tetap percaya diri. Lalu semua juga bisa percaya diri dan percaya bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan mudah selama kita mau berusaha. Lalu juga untuk menjadi pelajar yang tangguh itu, kita memiliki manajemen waktu yang baik. Jadi ketika kita sudah siap untuk menjadi siswa, berarti kita siap pula menyelesaikan semua kewajiban sekaligus meningkatkan skill melalui kegiatan organisasi ataupun ekstrakurikuler. Nah, ini juga disebabkan butuhnya manajemen waktu yang baik agar semua tujuan bisa dicapai. Nah, sebagai seorang siswa, tugas utamanya adalah tentunya belajar ya. Jika ingin mengikuti kegiatan lain untuk meningkatkan skill kalian, pastikan juga kalian harus tetap diprioritaskan pada kepentingan belajar. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, lalu juga kita harus rajin cari informasi terbaru, terutama tentang teknologi saat ini. Di era sekarang ini, kita tidak boleh gagap teknologi atau gaptek. Tidak ada salahnya jika kita rajin mencari informasi terkini tentang perkembangan teknologi, lalu mampu mengoperasikan berbagai teknologi terkini dengan baik. Itu merupakan cara yang paling ampuh untuk kita hidup di era digital seperti ini. Lalu kita juga harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan. Dengan memanfaatkan semua kesempatan yang ada, siswa itu tidak hanya mendapat pengalaman baru, juga mendapatkan relasi baru. Nah, sebagai seorang siswa juga kita harus peka dalam membaca situasi. Menjadi siswa itu juga harus peka dengan lingkungan sekitar kita. Apa yang sedang terjadi, itu yang harus kita pelajari. Nah, selanjutnya juga kita juga harus mempunyai motivasi yang tinggi demi masa depan yang lebih baik. Nah, motivasi itu menjadi hal utama dalam pergerakan diri kita. Ketika kita memiliki motivasi yang kuat, pikiran kita akan menstimulasi setiap gerakan tubuh kita untuk bersikap aktif dan melakukan sesuatu. Lalu, jika kita termotivasi untuk memperoleh nilai yang lebih baik lagi, maka kita juga akan memberikan energi semangat dalam diri kita dan akan terus bersemangat ketika belajar. Motivasi yang tinggi ini mengubah sikap dalam belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar kita. Pelajar berprestasi akan lebih memiliki peluang untuk menentukan langkah untuk belajar pada jenjang berikutnya. Lalu kita juga harus memiliki disiplin waktu. Kedisiplinan dalam mengatur waktu selalu menjadi masalah biasanya bagi beberapa siswa ya. Nah, pada hal ini manajemen waktu ini sangat penting. Jika kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka banyak
yang akan terbuang dengan sia-sia. Seringkali kita lebih mementingkan kesenangan diri kita dibandingkan hal yang lebih wajib untuk dilakukan. Contohnya, kita lebih senang main lalu meninggalkan PR-PR kita. Nah, lalu juga kita harus menghormati orang tua dan guru. Doa dan restu dari orang tua menjadi pintu pertama keberkahan mengalir pada kehidupan kita. Setiap orang tua kalian pasti ingin menginginkan hal yang baik untuk kalian semua ya. Maka hormatilah mereka dengan bersikap baik, bertutur baik, dan belajar dengan baik. Lalu guru juga merupakan orang tua di sekolah. Jadi hormatilah dan fokus belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Selain itu, bersikaplah dan bertutur baik dengan guru. Sikap-sikap tersebut akan menciptakan hubungan yang positif dengan para guru sehingga akan berpengaruh baik terhadap prestasi di sekolah kalian. Jadi kita juga harus menghormati orang tua dan guru di sekolah. Nah, selanjutnya adalah mematuhi peraturan sekolah. Untuk meningkatkan disiplin kita wajib untuk mematuhi peraturan di sekolah. Pelajar yang baik itu akan paham akan tugas dan tanggung jawabnya. Ia akan mematuhi setiap peraturan di sekolah sehingga tidak pernah memiliki permasalahan disiplin yang akan berpengaruh terhadap kemajuan belajarnya. Nah, pelajar bermasalah akan memberikan kesan negatif sehingga prestasinya pun nantinya akan menurun. Maka patuhilah semua peraturan di sekolah agar memiliki sikap yang disiplin yang baik. Lalu kita juga bisa mengembangkan potensi diri kita dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selain belajar, kita juga memiliki potensi atau bakat. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Selain potensi kita dapat terasah, kegiatan ekstrakurikuler ini juga membantu kita untuk belajar berorganisasi dan bersosialisasi. Kemampuan dalam kedua hal ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, ibu juga akan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi, dan selama ibu mengajar kelas ini, ibu juga mendapatkan pengalaman yang baru dan tentunya menyenangkan. Ibu memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pembelajaran ini ya. Iya, Bu. Maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan dari ibu yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, ibu ingin berterima kasih kepada kalian semua karena sudah memberikan memori yang menyenangkan selama ibu mengajar dengan kalian. Ibu doakan semoga kalian sukses dan menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Ibu percaya bahwa masa depan kalian akan cerah dan berharap yang terbaik untuk setiap langkah yang akan kalian ambil. Jangan lupakan ibu ya. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mari kita terus memperjuangkan impian kita masing-masing dengan semangat belajar yang tinggi. Semoga sukses selalu menyertai setiap langkah kalian ke depannya. Dan jangan lupa untuk terus hidup sehat dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.